Halo semua, ikutin cerita seru. Hari ini kita bahas Good News 2025, bom Netflix Korea nomor 1 dunia. Film dari kisah nyata, tapi karakternya fiktif. Mana yang bener, mana yang bohong? Nggak usah nunggu lama, ambil mangkok nasi, duduk, saksikan alur filmnya, tanpa buang waktu. Kita mulai sekarang, dan semoga semua selalu dapat kabar baik. Film dibuka di Korea Selatan. Di ruang komputer, pemuda-muda debat sengit sama orang tua yang kelihatan lusuh soal sesuatu. Debat berhenti pas pria lain masuk bawa nenek. Pria di ruang itu hentikan debat. Senyum, sambut nenek itu. Sementara mereka ngobrol, TV nyiarin dua berita. Pertama, 66 hari lalu, pesawat domestik Korea dibajak. 51 penumpang diculik ke Korea Utara. Tanggal 14 Februari tahun 1970. 39 orang dibebasin, tapi 12 masih ditahan. Orang-orang yang balik bilang ketakutan, disiksa, disetrum. Satu wanita bilang ada yang disiksa sampai lupa ingatan. Berita kedua, di Tokyo, Jepang, kabar gembira. Pemimpin Tentara Merah, kepala kelompok ekstrim anti pemerintah, baru ditangkap. Pindah adegan, pemuda Jepang diikat di kursi. Diinterogasi pria-pria berves rapi soal kertas kecil bertulis, HJ. Pemuda itu tenang, cengengesan, pura-pura nggak tahu apa-apa. Dan, kabar terakhir hari ini, tanggal 31 Maret tahun 1970, di Bandara Haneda, Jepang, 8 orang, 6 pemuda, 1 bocah kecil, dan 1 wanita, naik penerbangan 351 dari Jepang ke Itsuke. Mereka kayak sembunyi-sembunyi, takut pas lewatin keamanan. Penumpang mulai duduk, kelompok ini pisah-pisah. Nggak bareng, nyebar di kabin. Bocah itu kelihatan grogi, nggak tahu cara pakai sabuk pengaman. Wanita di samping, yang gendong bayi, bantuin dia. Wanita satu-satunya di kelompok bawa tas panjang, duduk di antara dua penumpang. Dia cemas ngeliatin tasnya, tiba-tiba kaget pas pramugari nawarin bantu simpen tas ke bagasi atas. Dari senyum, mukanya langsung berubah, bentak pramugari dengan dingin. Pramugari takut, buru-buru pergi. Di kokpit, kopilot dan kapten asyik ngobrol. Kapten bilang dia hampir capai 10.000 jam terbang. Dia ngeluh, buat itu dia korbankan kesehatan. Obrolan berhenti pas kopilot bercanda kelewatan. Akhirnya, kapten kasih aba-aba, penumpang duduk aman. Pesawat mulai lepas landas. Pesawat baru lepas landas. Pria yang diikat ungkap makna kertas itu. Bajak, kembali ke pesawat. Pria kaya yang tidur pakai penutup telinga bangun. Ngerasa ada yang salah. Dia lihat-lihat sekitar, lepas penutup, langsung dengar kekacauan. Teriakan suruh nunduk. Pesawat dibajak. Saat itu, keamanan bandara masih lelet. Bikin kelompok 8 orang ini gampang bawa senjata berbahaya. Pemimpin kelompok ambil mikrofon, umumkan mereka Honggun, sapa penumpang, yang sekarang jadi sandera. Mereka punya misi, hancurkan kapitalisme dan kekuasaan borjuis, lewat revolusi bersenjata. Biarin pesawat terbang, kita balik ke darat. Ketemu Wakil Menteri Transportasi, Ishida Shinichi. Dia lagi wawancara di TV Siapin. Expo 70, pameran buat nunjukin Jepang lagi tumbuh pesat ke dunia. Saat wawancara berjalan lancar, seseorang masuk buru-buru, bisik ke Shinichi. Wakil Menteri marah, tinggalkan syuting. Siaran langsung dipotong. Balik ke pesawat, kelompok pembajak masuk kokpit, kendalikan pilot. Minta belok ke Pyongyang, Korea Utara. Kapten penasaran, balik tanya, bikin pemimpin dan wanita itu kesel. Kopilot juga nanya apa mereka beneran paham soal Korea Utara. Pembajak ngotot, bilang demi revolusi, mereka rela mati. Nggak ada cara. Kapten bilang dia nggak tahu koordinat Pyongyang. Pesawat sipil Jepang juga belum pernah masuk wilayah Korea Utara. Nggak ada diplomasi. Nggak tahu frekuensi ATC Pyongyang. Nggak mungkin ke sana. Omongan pilot bikin wanita itu marah. Dia gebuk kepala kopilot pakai popor pistol sampai berdarah. Pemimpin coba tenangin. Akhirnya dia reda, ganti strategi. Kapten bilang ini penerbangan domestik. Nggak cukup bahan bakar buat jauh. Harus mendarat sesuai rute di Itazuke. Isi bahan bakar, baru lanjut. Setelah pikir-pikir, dengan nol pengetahuan soal pesawat, pembajak setuju. Pesawat mendarat di Itazuke. Setelah kabar pesawat masuk, ruang kontrol mulai koordinasi polisi anti huru-hara.
tapi dilarang dekat di landasan. Permintaan pembajak. Mereka bakal isi bahan bakar, lalu terbang ke Pyongyang seperti diumumin. Pembajak bawa bahan peledak. Kalau nggak diturutin, mereka ancam ledakin pesawat bareng penumpang. Pesawat mendarat sukses di Bandara Itazuke. Di dalam pesawat kacau, kelompok 8 orang susah payah kendaliin penumpang. Tapi di luar sunyi senyap. Para pimpinan kumpul rapat. Cuma omong kosong, nggak ada hasil. Paling banter, mereka siapin pesawat buat blokir jalur. Terus pakai truk dorong balik. Kasus pembajakan cepat jadi berita internasional. Sampai ke telinga pemimpin Korea Selatan. Terutama Park Sang-hyun, Direktur Badan Intelijen Pusat Korea. Dia mau manfaatin momen ini buat angkat Korea lewatin Jepang. Dia cari pria misterius berjuluk Nobody. Penampilan lusuh, kasar, tapi dipercaya banget sama Park. Buat bahas rencana lebih dalam, Park usir semua pejabat. Tinggal dia sama Nobody. Tapi sebentar kemudian, Nobody bilang sesuatu yang bikin Park kesel. Park banting barang, bentak, dan Nobody buru-buru lari keluar ruangan. Di dalam pesawat kacau, kelompok 8 orang susah payah kendaliin penumpang. Tapi di luar sunyi senyap. Para pimpinan kumpul rapat, cuma omong kosong, nggak ada hasil. Paling banter, mereka siapin pesawat buat blokir jalur. Terus pakai truk dorong balik. Kasus pembajakan cepat jadi berita internasional. Sampai ke telinga pemimpin Korea Selatan. Terutama Park Sang-hyun, Direktur Badan Intelijen Korea. Dia mau manfaatin momen ini buat angkat Korea lewatin Jepang. Dia cari pria misterius berjuluk Nobody. Penampilan lusuh, kasar, tapi dipercaya banget sama Park. Buat bahas rencana lebih dalam, Park usir semua pejabat. Tinggal dia sama Nobody. Tapi sebentar kemudian, Nobody bilang sesuatu yang bikin Park kesel. Park banting barang, bentak, dan Nobody buru-buru lari keluar. Kita balik ke pesawat yang dibajak di Jepang. Setelah berjam-jam gak ada kesepakatan sama pemerintah. Di dalam pesawat udah pada gak tahan. Terutama anak-anak, lansia, sampai ada pria kena serangan jantung. Gak dapet respon, gak ada cara lain. Ketua kelompok 8 orang setuju sama permintaan kapten. Lepasin lansia, anak-anak, dan pria sakit jantung buat ditukar sama bahan bakar. Pertukaran berjalan sukses tanpa campur tangan para pimpinan yang cuma bisa ngomong. Pesawat lepas landas ke Pyongyang. Cuma pakai peta kertas yang dikasih ke pilot. Pas pesawat terbang, kita pindah ke Korea bareng. Di sini ketemu lagi Nobody sama Seo Go-miyung, Letnan Unit Keamanan Penerbangan nomor 9. Dulu, ayah Go-miyung ikut perang melawan Korea Utara. Kehilangan 2 kaki, tapi nggak pernah dapat medali. Itu bikin Go-miyung bertekad raih medali buat wujudin mimpi ayahnya. Beda sama Nobody, yang nggak punya prinsip. Go-miyung disiplin banget. Di Bandara Kimpo, pas ke RAPCON yang dikontrol militer AS. Go-miyung minta, Nobody, tunjukin identitas buat izin masuk. Tapi, luar biasa, tanpa kertas apapun, cuma sepatah kata dari Nobody. Mereka langsung boleh masuk. Go-miyung mulai percaya. Nobody, kerja buat pemerintah. Di ruang koordinasi, semua udah siap. Go-miyung ditugasin kontrol lokal. Mereka mulai kerja, tapi aturan cuma izinin pantau radar sampai 65 km. Terlalu terbatas. Harus diperluas, tapi nggak bisa kejauhan. Saat Go-miyung protes, Nobody, lebih cepat, baca jangkauan pantau dan izin kontrol ke pusat, maksimal 320 km. Di layar kontrol, titik-titik cahaya makin rame. Go-miyung kesel, mau cabut dari situ. Ogah lanjutin misi, tapi atasannya, Direktur Park, telpon, minta ketemu. Park tanya ada cara apa buat hentikan pesawat sipil itu di Korea? Letnan Seo bilang cuma satu cara, tangkap sinyal radar pesawat. Bilang itu Korea Utara, ini cocok sama omongan Nobody. Sebelumnya, Park agak jengkel, tapi setuju biarin Seo jalanin rencana. Atasan udah bilang, Seo terpaksa balik ke kursi pantau. Kasus sebesar ini sampai ke Korea, nggak lepas dari Korea Utara. Mereka excited dengar grup Jepang mau ke sana buat revolusi. Buru-buru cari orang terbaik buat pantau situasi udara. Di darat begitu, di udara, pesawat yang kita ikutin ketemu masalah baru. Pesawat masuk wilayah udara Korea Selatan. Presiden Korea Selatan, yang nggak tahu rencana Park, perintah kirim 2 jet tempur Rhino buat hadang pesawat sipil itu. Penumpang panik,
Kematian kayak ngintip dari belakang. Di ruang kontrol, semua panik, nggak bisa apa-apa sampai situasi kritis. Pesawat sipil Jepang hampir keluar dari wilayah Korea Selatan. Akhirnya Presiden perintah 2 jet tempur balik. Masalah pesawat cuma burung nabrak kaca depan. Semua di pesawat lega. Keluar dari wilayah Korea berarti masuk ke wilayah Korea Utara. Momen penentu buat dua negara ini. Siapa yang bisa tahan pesawat di wilayahnya dan selamatin sandera? Di antara dua wilayah udara, pesawat harus kontak darat lewat frekuensi darurat 121.5. Frekuensinya lah, semua bergantung momen ini. Karena darurat, negara manapun bisa nyambung. Yang cepat dan sinyalnya stabil. Dialah pemenang. Letnan Seo ngerasa kayak koboi di Wild West. Lawan musuh dari negara lain. Siapa cepat tarik pelatuk, dia menang. Lampu frekuensi darurat nyala. Seo buru-buru pencet tombol sambung. Tapi apes, bukan pesawat Jepang, melainkan helikopter pemadam Korea. Gagal sekali, Go Mi-young gak mau gagal lagi. Dia fokus maksimal, gak boleh biarin pesawat jatuh ke tangan Korea Utara. Kesempatan datang lagi, sinyal muncul. Dua koboi tarik pistol, dan boom. Tentara Korea Utara kena peluru. Seo sukses tangkap frekuensi Korea Selatan buat pesawat di udara. Korea Utara kesel, pimpinan mereka kasih kado peluru ke kepala tentara itu. Balik ke Korea Selatan, mereka berhasil tipu 8 pembajak. Bilang tembakan Korea Utara itu salam sambutan. Go Mi-young kasih koordinat biar pilot mendarat di Bandara Kimpo. Biar mirip, Nobody, cari sutradara film terkenal buat ngatur drama ini. Hapus jejak Korea dan AS di bandara. Gapura sambutan megah, karpet merah digelar. Pegawai bandara ganti seragam tentara Korea Utara buat sambut pesawat. Pimpinan Korea Selatan ikut main. Bangga ngelupain Jepang. Kumpul di menara pengawas. Nikmatin rencana mereka. Biarin bawahan nanggung risiko. Go Mi-young mulai dengar soal si Nobody. Dari yang didengar Go Mi-young, Nobody dulu tentara Korea Utara. Tapi karena otaknya cemerlang, orang Korea Selatan tahan dia. Hapus semua identitas biar gampang dikontrol. Nobody sekarang pakai seragam tentara Korea Utara. Keluar sambut pesawat. Pesawat mendarat sukses di karpet merah dan gapura sambutan. Tapi kelompok Jepang gak gampang dibohongin kayak pikiran orang Korea. Mereka ngeyel bertahan di pesawat. Gak mau turun. Wanita dari kelompok 8 orang pakai teropong. Lihat pesawat AS parkir di bandara. Biar gak nyesel, mereka cari penumpang punya radio. Tanya sejarah Korea Utara. Tak disangka, Nobody bisa jawab semua pertanyaan. Tapi cerita gak selesai gitu. Penyamaran Korea sebagai Korea Utara ketahuan. Kabar buruk yang gak diharapkan. Pesawat terjebak di negara yang gak mereka tuju. Listrik di pesawat mati. Petinggi di gedung gak peduli. Nyari orang buat selesain masalah. Siapa lagi kalau bukan Letnan Seo? Mereka tuduh dia atas perintah yang mereka kasih sendiri. Termasuk urusan besar kayak biarin pesawat mendarat di Korea. Tapi, ada satu orang yang datang dan berterima kasih atas itu. Itu perintah Direktur PAR. Di luar, ketua pembajak mulai kontak. Tapi yang angkat bukan Letnan Seo, melainkan PAR. Dia ngaku sebagai koordinator. Tapi ketua pembajak bukan anak kecil. Dia tahu dan minta PAR ketemu di luar dalam 30 menit. Kalau enggak, mereka bunuh sandera dan buang lewat jendela. Tebak siapa yang harus keluar? Bukan lain Letnan Seo. Meski ogah, dia terpaksa jalan di bawah hujan ke pesawat. Ketua buka pintu. Perlihatin wajah sandera, bilang Seo yang bikin mereka celaka. Pas Seo ngobrol sama ketua, wanita dari kelompok 8 orang tiba-tiba nyerang pakai pisau. Untung Seo ngelak, tapi pisau nyangkut di perut ketua. Seo dilepas balik, lihat pembajak pada pesta. Nggak peduli sandera, Nobody, kemana? Dia ke stasiun TV sebar kabar kotor kalau ada orang Korea di pesawat. Bikin berita menyebar cepat. Adegan berikut sama kayak awal film. Nobody ngelakuin sesuatu. Wanita yang dia sambut di awal film adalah satu dari 30 orang yang dibebasin dari Korea Utara. Dia undang wanita itu buat wawancara besar. Wanita itu atasi ketakutan, ceritain kekejaman tentara Korea Utara. Ada juga pria yang tunjukin bekas luka yang ditinggalin tentara Korea Utara di tubuhnya. Hal ini menyentuh hati rakyat Korea Selatan. Mereka kumpul, desak pejabat segera selamatkan sandera di pesawat. Hari ini, selain pihak Jepang, istri presiden juga datang cek situasi. Dia sedih,
Minta selamatkan semua penumpang dan usir kelompok itu. Perintahnya cuma omong kosong, tapi dipuja kayak pahlawan. Tapi, begitu dokumen sampai ke kelompok di pesawat, mereka nggak percaya lagi. Cewek yang bikin pemimpinnya luka mulai kalap. Nggak mau lepas sandera sampai nyampe Pyongyang. Dia perintah, kalau nggak bisa pergi, tepat jam 12 siang. Dia ledakin semua. Sekarang udah jam 11. Direktur Park cuma bikin lelucon. Nggak bantu apa-apa, malah larang Seo Go-miyung kontak keluar pesawat. Ini bikin pihak Jepang marah banget. Buat sukses, nobody bilang sesuatu yang bikin Park takut. Bikin dia buru-buru cabut biar sandera bisa diselamatkan sebelum jam 12. Usir Park yang nggak becus. Nobody ngobrol sama Shinichi. Bikin dia nggak merasa worthless. Seo Go-miyung tenggelam dalam ketakutan. Ngebayangin pesawat meledak. Dia gagal, bahkan kena hukuman mati. Dia pecahin kaca di toilet. Tapi, nobody datang. Suruh Seo kontak keluar. Park udah nggak di situ lagi. Bawa Seo ke ruang kontrol. 15 menit lagi jam 12. Batas waktu. Dia suruh tentara mundur. Mau ngobrol lagi sama pembajak biar lepasin sandera dan pergi. Pas Seo nyebut komik favorit, ketua pembajak pakai sisa tenaga buat ngobrol sama dia. Nggak tahan lagi. Seo ninggalin posisi, lari keluar. Dia buru-buru ke depan, jalannya pendek, tapi dia ingat masa lalu, sekarang, dan mimpinya di masa depan. Dia jatuh, tepat di titik yang Korea bikin buat pancing pesawat mendarat. Waktu habis, tapi pesawat nggak meledak. Sebelumnya, pas Seo pergi, Shinichi duduk di posisinya, bilang ke pembajak dia gantiin semua sandera, ikut mereka ke Pyongyang. Keajaiban terjadi. Pembajak setuju tukar sandera, lepasin semua ke keluarga. Cuma tahan Shinichi buat ikut ke Pyongyang. Seo akhirnya sukses kayak yang dia mau. Dia diwawancara, bersinar kayak mimpinya dulu. Dia ceritain pikirannya, nggak minta macem-macem. Keluar dari ruang wawancara, dia lihat, nobody, orang tanpa nama yang keluar masuk kayak rumah sendiri. Sebelum pergi, nobody kasih 2 kabar buruk. Mereka udah mendarat di Pyongyang. Dan seperti janji, semua sandera dilepas. Kabar baik, semua bahan peledak yang dibawa 8 pembajak itu palsu. Nobody kasih tahu Seo 1 kabar lagi. AS dan Soviet udah mulai negosiasi. Nanti mereka nggak bakal bentrok sama Korea Utara lagi. Itu yang diinginin AS. Tapi Seo masih takut Korea Utara bakal ngelakuin sesuatu. Nobody bilang nggak ada yang berani macam-macam. Ini akhir yang paling sempurna. Sebelum pergi, nobody kasih Seo kotak berisi jam tangan buat dia. Seo pegang hadiah itu, bingung seneng apa sedih. 2 pilot dan menteri Shinichi balik ke Jepang. Disambut sorak-sorai wartawan dan warga. Di luar pintu, nobody ketemu Direktur Park. Park kasih kartu izin tinggal bertuliskan nama Choi Go-miyung. Seperti kata nobody, endingnya sempurna, nggak ada yang harus mati. Itu dia seluruh kisah pembajakan pesawat yang mendunia. Kalian pikir apa tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa like video biar kami makin semangat. Subscribe dan klik lonceng biar dapat notif tiap ada video baru.